Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa kabar Ustadz Hafiz bin Daktur Dr. Hamzah Al-Hafiz nih? Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Pak Idan. Aduh, Kabar Pak Idan? Alhamdulillah ini kali pertama kita bersua namun dengan Zoom. Iya benar. Iya, iya. Ini terima kasih nih Ustadz berkenan untuk hadir di program bertamu ini. Jadi memang kita di TK News ini ada beberapa program ya, salah satunya program seperti ini, kita kunjungi ikhwan-ikhwan yang ada di luar negeri. Nah, Ustadz ini kan posisi sedang di Kairo berarti ya? Iya. Gitu. Ustadz asli dari Kinabalu Ustadz ya? Iya. Nah, ini gimana ceritanya Ustadz? Dari Kinabalu bisa sampai ke Kairo Mesir, Ustaz. Boleh nggak cerita nih, Ustaz, biar para ikhwan bisa mendapat banyak pembelajaran nih, Ustaz. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada khususnya Pak Idan dan tim-tim TKN News yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama berkongsi pengalaman hidup. Jadi pertama-tamanya kalau diimbau kembali perjalanan Mesir ini seolah-olah dia macam kampung halaman saya lah. Gitu. Jadi saya sebenarnya balik daripada Mesir pada tahun 2013. Oke. Karena saya dapat tawaran untuk menyambung peringkat S2 di Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Iya. Jadi setelah itu saya 2 tahun setengah begitu master di Malaysia, Kuala Lumpur. Setelah itu tempoh yang kurang berapa tahun itu, setelah 5 tahun begitu, akhir tahun 2018 saya ditawarkan untuk dihantar semula ke Mesir, yang mana saya pun sendiri tidak menyangka begitu. Saya ingatkan saya sudah nggak ke sini, tapi rupanya masih berjodoh ke sini. Jadi dalam tempoh yang begitu panjang, dalam 5 tahun, saya melalui proses pembelajaran lah selama ke perjalanan mau menuju ke Mesir. Boleh dikatakan saya kembali ke Mesir itu penuh dengan pengajian sebelum dapat kembali ke Mesir ini, Pak Idan. Di peringkat awalnya itu 2 tahun setengah master begitu kan, S2. Setelah habis itu saya menjadi imam di Kuala Lumpur di suatu masjid yang dinamakan dengan Masjid Al-Muttaqin. Oke. Jadi setelah setahun setengah begitu, saya lagi menyambung peringkat S3. Ya. Jadi dalam tempo S3 itu tiba-tiba saya membuat keputusan untuk meletak jawatan begitu jadi imam. Saya langsung kembali ke Kota Kinabalu, kembali ke kampung gitu, pengalaman. Ya, saya pikir, tahun di Kuala Lumpur berarti ya, di Imam Masjid Al-Muttaqin itu ya? Iya benar, 1 tahun. Iya, iya. Saya langsung kembali ke Kota Kinabalu. Saya berpikiran, kalau di Kuala Lumpur saya bisa hidup, kenapa di kampung saya nggak bisa? Jadi saya pun buat keputusan, kalau ikutkan ketika itu saya sudah selesa begitu. Kalau di Kuala Lumpur itu gaji imamnya besar gitu, juga sekitar 7.000 ke atas begitu, banyak programnya. Jadi itu selesa, jadi saya buat keputusan untuk letak jawatan ke mana keadaan sudah selesa. Jadi biasanya orang sudah selesa nih nggak mau lari begitu, tapi saya lari. Jadi saya langsung balik juga, saya balik ke Kota Kinabalu itu menjadi imam juga, Pak Idan. Oh gitu, oke. Iya, jadi saya ketika itu sudah gajinya dalam
dalam ringgit Malaysia 7,000. Saya langsung turun balik ke Kota Kinabalu jadi imam, gaji hanya tinggal 1,000 begitu. Aduh. Jadi memang luar biasa. Iya, memang luar biasa keputusan yang diambil itu. Mungkin itulah gerakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan untuk ke Mesir itu kena kembali semula dulu ke Kota Kinabalu. Orang bilang berbakti dulu kepada ibu bapa, barulah dibukakan jalan untuk kembali ke Mesir begitu. Betul. Berarti kembali ke Mesir waktu itu tahun berapa, Ustadz? Kembali ke Mesir yang memang sudah diamanahkan untuk mengelola Wisma Khairah itu? Akhir tahun 2018, 30 Desember 2018 saya tiba di. Oke, jalan 3 tahun ya. Iya. Kalau Wisma Khairahnya itu sendiri, Ustadz, kapan tuh didirikan, Ustadz? Kalau menurut sejarahnya, ia dirasmikan oleh Ketua Menteri Sabah ketika itu, Datuk Seri Panglima Usman, pada tahun 1998. Dan saya ketika itu masih lagi di Kota Kinabalu. Dan saya ke Mesir pada tahun 2007 begitu, Pak. Setelah Wisma Sabah, setelah Wisma Sabah terdiri lebih kurang 9 tahun. Oke. Jadi 2007 itu pertama kali Ustadz Hafiz ke Mesir ya? Benar. 2007. Nah itu di Wisma Khairah ini itu kan tempat menjadi asrama juga untuk pelajar-pelajar Malaysia yang dari negeri Sabah ya. Saat ini ada berapa banyak mahasiswa yang tinggal di sana, Ustadz? Saat ini itu yang uniknya di Mesir ini, Pak Idan. Kita di rumah-rumah negeri ini boleh dikatakan ada sebanyak 13 rumah negeri. Maknanya setiap negeri yang ada di Malaysia ada di Mesir begitu. Oh, oke. Juga punya setiap rumah negeri itu dia punya pegawainya. Oke. Jadi di sini kalau di rumah Wisma Yayasan Sabah Khairah ini boleh menampung ramai 72 orang pelajar. 72 ya. Oke. Di total pelajar Sabah itu di Mesir sekitar 230-an. Oke, jadi total pelajar dari Sabah ada 230-an, di Wisma itu bisa seramai 70 untuk menampung mahasiswa ya. Mereka sisa lainnya mungkin pada kos ya, di apartemen-apartemen biasanya ya. Iya. Oke. Nah, Ustadz, di Wisma Sabah ini itu ada kegiatan apa aja nih? Kan Ustadz selain aktif di Wisma Sabah Khairah ini juga kan sebagai atas pendidikan ya. Nah, kira-kira apa tuh, Ustadz? Ada program-program yang biasa dilakukan oleh Wisma Khairah maupun sebagai atas pendidikan terkait dengan mahasiswa-mahasiswa dari Malaysia ini, Ustadz, biasanya? Secara umumnya program yang dijalankan lebih banyak pada program-program akademik dalam membina kemahiran mahasiswa khususnya dalam bidang IT ataupun dalam bidang contohnya kepimpinan, leadership ya. Iya, leadership. Jadi dalam Wisma Sabah kita sediakan satu pejabat untuk persatuan Sabah yang dinamakan dengan Badan Kebajikan Penuntut Sabah Mesir. Jadi persatuan inilah yang banyak mengelola program-program khusus untuk mahasiswa. Hasil perbincangan saya dengan barisan kepimpinan mereka lah yang supaya dijalankan. Lebih membawa pada pembinaan jati diri. Kan? Semenjak saya di Mesir ini banyaklah program-program yang berbentuk yang luar dari kotak lah saya katakan kepada mahasiswa. Contohnya saya bukan lebih program contohnya bahasa tempatan di Mesir ini
kursuskan, contohnya bahasa Ammi di Mesir ini. Oke. Kita jemput daripada orang Arab itu sendiri, tapi dia bisa berbahasa Indonesia begitu. Sebab dia ambil kursus di ada satu sekolah di Mesir. Di Mesir ni ada yang menyediakan bahasa Indonesia, jadi dia mengambil kursus itu, jadi dia bisa bahasa Indonesia dan juga dia punya buku yang dia sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sendiri. Jadi antara itu dan perbedaannya baru-baru inilah, misalnya sebelum pandemi lagi gitu, saya mula mengenengahkan program kerohanian di Wisma Sabah. Sebab saya melihat kerisauan para mahasiswa ni dalam keadaan pandemi ini luar biasa. Saya nampak mereka ini memerlukan satu pertahanan rohani lebih utuh lah. Iya, betul. Mula membawa program kerohanian, tarikat dan sebagainya. Iya. Programnya apa Ustaz terkait dengan program kerohanian? Tadi kan kalau terkait dengan IT kan memang bagaimanapun juga ini kan anak-anak muda perlu dibekali dengan skill. Tapi di masa pandemi ini tidak dipungkiri juga menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu kan. Ada muncul kegelisahan, bahkan sebagian itu ada yang bisa stres ya. Kalau di Indonesia sendiri ya orang yang biasanya banyak aktivitas di luar tiba-tiba dia harus melakukan aktivitas di rumah. Itu kan kalau tidak pandai kita memanage diri ini kan muncul stres yang pengaruh juga nanti bisa ke perkuliahan ya. Nah itu program rohani seperti apa Sat yang dijalankan Wisma Sabah ini Sat? Nih caranya kita buat contohnya program-program manakib yang sebelum ini tidak pernah ada orang mahasiswa ini nggak pernah kenal manakib, jadi kita perkenalkan dengan program manakib ini. Jadi selain daripada program manakib juga kita ada program zikir harian juga. Jadi program-program macam amalia TKN ini saya coba untuk adaptasikan di kalangan mahasiswa ini lebih kepada amalan untuk diorang ini terkeluar daripada masalah-masalah kegelisahan begitu. Jadi bila begitu diorang lebih mau datang begitu. Siapa yang punya masalah lagi zikir begitu kan. Jadi luar biasa ya mereka melalui pendekatan zikir tarekat berarti ya. Dan alhamdulillah Ustadz Hafiz ini memang sudah dari keluarga pengamal zikir karena kan kakeknya ini juga seorang wakil talqin dari bangsa Aba Anom ya Tun Sakaran. Nah, ketika mahasiswa mulai diperkenalkan apa itu zikir, manakib, itu kan bisa jadi bagi sebagian ini masih sesuatu yang baru, Ustaz. Bagaimana respon mereka tuh ketika mengatakan, apalagi kan kemarin sempat ada talqin zikir ya dari Kiai Wafiuddin. Nah, bagaimana respon mereka setelah menjalankan amalia ini seperti ini, Ustaz? Namanya kita lihat yang dekatan yang saya bawa mula-mula dibawa dengan program manakib, diperkenalkan melalui program manakib lah, program yang Tarikat Qadariyah Naqsabandiyah kita tengahkan dengan program manakib, di mana kita tahu program manakib ini sebenarnya tidak asing buat rakyat Malaysia ini. Kan kalau kita tengok susunan program-program dalam manakib seperti baca Quran, ada nasihatnya, dan ada zikir-zikirnya. Cuma dalam manakib ini dia lebih intensif. Jadi sebenarnya program-program seperti itu manakib ada, tapi tidak disusun atur secantik manakib. Iya. Mungkin orang enggaklah terlalu terkejut bila dibawa program manakib. Cumanya yang mereka merasakan ada perbedaan itu dari segi zikiran itu. Selepas solat lebih kuat gitu kan, lebih keras. Biasa ada yang menimbulkan persoalan kenapa perlu zikirnya kuat begitu kan. Jadi dalam tempoh itu saya dalam beberapa bulan saya bawakan kan,
saya nggak lagi memperkenalkan secara terperinci, tapi setelah masuknya bulan Ramadan, jadi saya buatkan kuliah khusus gitu untuk memperkenalkan apa sebenarnya DPN ini, Iya, kenapa iya. zikirnya itu kan. Jadi saya nampak dalam tempoh Ramadan itu memberi pesan yang luar biasa lah, khususnya kepada apa, kita tahu bulan Ramadan ini orang mau beramal gitu kan, jadi Betul, orang betul, mencari amalan. betul. Jadi ingat saya waktu sebelum masuk bulan Ramadan itu, hari sebelum masuk Ramadan kita ada program talqin. Bila itu uh, Pak Wafidin ketika itu dia punya waktu yang terluang. Iya, Alhamdulillah kami sempat juga bervideo conference dengan beliau dan dapat ditalkinkan, boleh dikatakan seluruh lah penghuni yang ada di Wisma Sabah ini turut hadir Masya Allah. dalam program tersebut. Dan setelah itu besoknya terus masuk Ramadan terus amalia begitu. Alhamdulillah sudah direncanakan olehnya tuh. Iya, 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 iya. alhamdulillah. Menarik juga. Jadi momen Ramadan itu dijadikan seperti sanlat lah kondisi. Sanlat itu pesantren kilat, pesantren Iya, Ramadan. Itu saat orang sedang haus spiritual, disisipilah iya, program amaliyah TKN. Dan tentunya ketika mereka mempraktikkan zikir, pasti ada asarnya, ada bekasnya ya. Itu kan terjadi apa namanya, ada yang katakanlah makin ingin lebih tahu lebih dalam. Ini apa sih ini TKN gitu kan? iya. Yang uniknya Pak Idan, kalau Ya, di Wisma Sabah ini kan, kalau di suraunya itu kita ada program zikiran manakib, itu speakernya itu langsung masuk, kalau yang nggak hadir di surau juga masuk ke rumah-rumah itu Pak Idan. Jadi oh zikirannya gitu. kalau kuat juga kuat dia. Luar biasa. Iya, Nah, berarti sekarang ini apa namanya, katakanlah bisa dikatakan di Wisma Sabah ini sudah aktif, sudah jalan amaliyah zikir harian, mingguan, khataman, dan manakib secara rutin. Apakah begitu, Ustaz? iya, alhamdulillah. Yang aturannya begitulah. Cuma setelah Ramadan ini kita ada sedikit penambahan begitu Pak Idan. Dari segi Oke, amaliyah ini, mungkin sebab kita sudah terbiasa pada bulan Ramadan, kita bawa dalam setiap hari atau biasanya selepas tarawih, pada peringkat awalnya kita buat selepas tarawih, dan setelah itu dibuat setelah salat subuh, itu zikir khataman itu kan. ya. Jadi bila selepas Ramadan ini alhamdulillah kita dapat buat apa nih zikir khataman ini selepas subuh dan selepas asar. Oh, oke, oke. Alhamdulillah, iya. Juga yang ikut juga, alhamdulillah ramai juga. Masya Allah, Masya Allah. Daripada akhwat begitu kan. Betul. Jadi cukup intensif ya program amaliyah di Wisma Sabah, terlebih lagi saat ini juga perkuliahan masih di masa pandemi saat ya. Iya. Saya nampak kenapa begitu Pak Idan. Sebab musim pandemi ini orang tercari-cari untuk apa kekuatan rohani begitu. Betul, betul, betul. Iya, jadi bila begitu kan orang bila ada kita hidangkan dengan zikir, Iya, dengan zikir khataman, anak orang mau hadir. iya, Sebab sudah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berjalan setiap hari begitu kan. iya, Lebih keadaannya di luar lebih berbahaya begitu. Jadi bila iya, di iya. rumah nggak punya program apa-apa, jadi akan turut hadir begitu secara otomatis. Iya, 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 benar, benar, benar. Nah, ada yang menarik nih yang ingin saya tanya Ustadz. Bagaimana Iya, ceritanya nih Wisma Khairah ini bisa ketemu berinteraksi dengan teman-teman Mesir dari iya, Indonesia nih, Kang Husni segala macam. Ini ceritanya gimana nih? Karena waktu kami dengan rombongan waktu itu awal Januari kalau tidak salah ya, Januari 2020, itu kan masih awal-awal TKN Mesir masih mulai berkembang. Nah, sekian lama ternyata saya menarik nih, kok bisa ada Wisma Khairah aktif bikin manakib di sini juga. Ini gimana ceritanya nih, Ustaz? Bisa jumpa nih kalau boleh tahu nih, Ustaz. iya. Makanya sebenarnya saya sudah lama mencari organisasinya. Sebelum ini, waktu saya belajar dulu, Pak Idan,
tahun 2007 itu belum ada lagi. Jadi walaupun ikhwan-ikhwan ada, tapi tidak disatukan dalam satu organisasi. Oke, Jadi oke. saya dapat makluman daripada abang saya, Heeh. abang saya Jamil itu, dia juga aktif di Sabah gitu kan. Jadi dia maklumkan dengan saya, TKN punya organisasi juga di Mesir. Dia mulanya tuh dia bagi saya apa, pautan Facebook. TKN itu Oh, membuat ziarah-ziarah begitu kan. iya. Jadi saya pun dari situ saya coba hubungi, cari-cari di Facebook itu, sehingga kan iya, jadi ketemu dapat begitu kan. Jadi saya minta daripada Persatuan Mahasiswa Sabah itu mengaturkan perjumpaan saya dengan ikhwan-ikhwan TPN ini. Oh, Jadi alhamdulillah daripada TPN juga yang TPN Mesir, orang mengalu-alukan pertemuan tersebut. Masya Ya, Allah. alhamdulillah sehinggalah dapat berjalan yang ada pada hari inilah Pak. Sebab saya biasalah kalau di Sabah ini program manakib, khataman, harian ini ada jemaahnya kan. Jadi bila ke Mesir ini tercari-cari gitu Pak Idan. Jadi alhamdulillah dapat ketemu. Alhamdulillah ketemu apa sesama ikhwan, jadi bisa Iya, bisa zikir manakib bareng ya. Kalau dulu kan sendirian dalam arti iya, ada ikhwan tetapi masih terpencar-pencar, belum tidak ada organisasi yang menaungi. Nah, alhamdulillahnya itu kan Ramadan kemarin itu sudah pelantikan itu Ustaz. Jadi ketika iya, Ustadz alhamdulillah. Husni kembali ke Indonesia, Lebaran di sana, Ramadan tanggal berapa saya lupa, itu sudah dilantik, jadi sudah ada pengurusnya. Jadi keberadaan LDTKN Mesir itu secara legal sudah sah. Jadi alhamdulillah geliat teman-teman ini memang ini kerja pangarsa Abah ya. Kita cuman apa namanya Ustaz, cuman melaksanakan apa yang di depan mata kita lakukan aja. Beliau juga ikut bermain secara rohani ya. Nyata sekali Ustaz. Karena perkembangannya cukup drastis Ustaz. Waktu awal itu kita tahu cuman 3-4 orang lah. Begitu bikin Facebook, bikin Instagram, akhirnya orang-orang yang tercecer itu merapat. Ketika merapat, amaliyah jalan, akhirnya dibentuklah organisasinya. Dan LDTK Mesir ini kan juga bukan hanya ikhwan-ikhwan Indonesia. Nah, itu nanti ikhwan dari Malaysia, ikhwan dari segala, itulah LDTK Mesir. Jadi uniknya kalau LDTK Jakarta, orang yang domisili di Jakarta, orang Indonesia. Tapi kalau LDTK Mesir, orang Malaysia bisa, orang Singapura bisa, orang Indonesia bisa. Dan itu menjadi apa istilahnya? Menjadi lintas negara, dan juga ketika mereka kembali ke negara masing-masing, insya Allah mereka bisa ada yang bangun pondok pesantren, ada yang mengajar, itu akan lebih mempercepat dakwah TKN itu sendiri gitu. Jadi sangat menarik memang nih cerita teman-teman Mesir. Saya Pak Idan, cara saya dapat merasakan seolah-olah saya ini dihantar ke Mesir untuk berzikir begitu. Itu lagi orang bilang memantapkan apa zikiran itu. Kalau di Sabah sudah orang bilang biasa begitu kan. Tapi saya dapat rasakan bila ke Mesir ini dia punya tahap peningkatan kerohanian tuh. Mungkin ada kekuatan dari jemaahnya, pada bilang semangat daripada event-event dari Indonesia, dari negara-negara lain itu menyebabkan apa semangat itu berbeda masa di Sabah. Ya kalau kita di Sabah mungkin di kalangan keluarga begitu kan. Tapi Betul, kalau di betul. Mesir ini kita daripada semua negara ada. Jadi mungkin dapat auranya begitu. Alhamdulillah lah. Betul, betul, Dapat betul. juga mahasiswa Sabah juga dapat merasa begitu. Betul, betul, betul. Luar biasa memang. Jadi sering ada program bersama ya, manakib bareng ya dengan teman-teman Benar. Indonesia ya. Iya. Gitu. Luar biasa. Kalau kalau kajian-kajian bagaimana saat tadi kan ada program-program di Simak Kairah itu ada program-program rohania, ada juga program-program IT segala macam. Kalau kajian-kajian yang dikembangkan kajian-kajian apa saat di sana saat? Setakat ini kalau kalangan mahasiswa Sabah pengajiannya lebih kepada subjek-subjek seperti nahu, Oke, oke. bahasa Arab itu kemampuan dorang lah. Lain daripada bahasa Arab juga nampak dorang lebih minat ke arah pengajian-pengajian dari sudut kemuftian begitu.
Oke. Ya, Iya, iya. yang Nah, Ustadz, salah. ada juga yang mau kita gali nih, Ustadz. Berarti Ustadz ini sekarang satu keluarga sudah di Mesir semua ya? Iya, Satu keluarga dengan empat putra putri ya. Mereka sekolah di Mesir juga. Bagaimana, Ustadz? Itu mereka ketika usia berapa atau mungkin ada yang lahir ada yang di Mesir nih? Eh, saya punya 3 putri dengan 1 putra, gitu kan. Yang Iya, lahir di Mesir yang keempat, itu yang bungsu lah saat ini, yang iya. namanya Muhammad Hatim. Mhm. Dia lahir di Mesir. Adapun yang putri ini semua lahirnya di Sabah, Pak. Sabah ya. Ya, Bagaimana ya. ini Ustadz ketika mereka diajak ke Mesir nih, kita sekarang coba mau dengar kisah keluarga nih ya. Tentu kan Ya, ada perbedaan kultur. Kalau suhu ya mungkin di Mesir ketika musim panas panas sekali pas itu kan, dan juga ketika ya. pas musim dingin ya kecipratan dingin juga gitu kan. Bagaimana tuh kalau anak-anak tuh saat ketika pertama kali diajak ke Mesir, ikut orang tuanya hijrah untuk proses pembiasaannya seperti apa tuh Ustaz? Ya. Mulanya ya lah, belum berangkat itu anak-anak ini gembira lah kan. Setelah tibanya di Mesir ini ialah sudah lebih kurang hampir ke 3 tahun begitu, Pak Idan. Orang nggak Uh, kembali ke Sabah, ke Malaysia begitu kan. Jadi hari-hari itu pertanyaannya bila balik ke Malaysia. Sudah rindu gitu kan. Cuma iya iya iya. pada tahun 2019 November tahun ya 2019 November begitu, lahirnya anak keempat saya itu yang Muhammad Hatim itu. Orang tua saya lagi datang ke sini. Orang tua saya, orang tua istri Oh, saya juga datang menyambut kelahiran anak yang oh, lelaki itu. Alhamdulillah dapat uh, bertemu lah dengan iya orang iya. tua. Jadi rencananya insya Allah kalau rezeki balik pada tahun depan, insya Allah. Iya. Jadi 3 tahun belum pulang, tapi alhamdulillah di 2019 kakek neneknya tuh Iya, pada datang ya. iya Ya datang. terobati alhamdulillah alhamdulillah. Ya menarik Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan ke depan waktu kapan kita juga ngobrol dengan Kewafi. Beliau itu kalau kalau kita boleh cerita sebenarnya ada rencana ke Mesir itu sudah lama dulu. Iya, Sekitar tahun 2010 mungkin. Pengen bagaimana melihat karena di Al-Azhar ini kan salah satu pusat intelektualitas Islam. iya, Mahasiswa dari berbagai negara mereka pada kumpul. Ketika mereka kembali pulang, mereka juga ada yang kalau di Indonesia bangun pondok pesantren, mereka mengajar. Jadi sebenarnya bagaimana mendakwahkan TKN di Mesir ini sangat strategis karena di situ berkumpulnya iya, para intelektualitas muda Islam yang kedepannya iya, mereka akan menjadi tokoh-tokoh. Dari 2010 kejadian itu di 2020. Nah, di 2020 alhamdulillah saat waktu itu kita banyak bikin program ya, ada seminar segala macam ya. Dan juga kita kita model dakwahnya juga bikin karena sebelum pandemi Ustaz. Jadi kita bikin konsep Rihlah Sufiyah. Jadi pas kayak Wafi mau ke Mesir waktu itu, ya kita biasa jamaah nih ada yang mau ikut nggak nih ke Mesir, kita wisata gitu kan. Bareng kayak Wafi, wisatanya nanti kita mengunjungi makam ini, wisata kuliner, segala macam lah. Jadi kita mengajak jamaah. Nah, mudah-mudahan nih Ustaz, pandemi ini segera berlalu lah. Memang dengan adanya pandemi ini semua tuh orang tuh terkunci. Kita diajak tafakur ke dalam ya, introspeksi diri juga. Tapi insya Allah ke depan suatu saat kita bisa jumpa. Kayak Wafi juga udah sempat ngobrol. Uh, bahkan bahkan sebelum pandemi itu pun udah kita Januari mencanangkan, Idan kita 3 bulan lagi berangkat lagi ke Mesir. Ini Mesir iya, perlu dibina gitu kan. Kita perlu lebih kembangkan masif karena yang kemarin kita kunjungi baru ini aja saat baru kelompok mahasiswa Indonesia yang ada bersama Kang Husni teman-teman. Kan di Indonesia juga banyak tuh dari Jawa Timur, dari Sumatera. iya. Itu belum kita kunjungi dan gitu kan. Alhamdulillah dilalah itu ada pandemi. Nah, nanti mudah-mudahan saat dengan adanya kolaborasi dari Wisma Kahirah dengan teman-teman di Mesir, dari Indonesia, itu dakwah TKN itu akan lebih sistematik Ustaz. Karena memang saya setuju dengan yang Ustadz Hafiz sampaikan, bisa jadi adalah tugas kita dari guru untuk dikirim ke Mesir untuk mengembangkan dakwah.
Itu tugas utama. Jadi makan apa yang terjadi di Mesir itu suatu apa ya? Suatu susah dicerna dengan akal tuh susah, Sat. Saya tahu karena jadi cuma 3-4 orang, sekarang udah jadi ratusan. Berkembang program, muncul kader-kader muda. Nah, ini menjadi apa namanya modal kita untuk mengembangkan dakwah TKN, Sat. Mudah-mudahan suatu saat nanti ketika kami kayak Wafi ada rencana ke sana, kita bisa berkolaborasi, bahkan apa namanya bisa mengunjungi lah beberapa titik kita dakwahkan TKN supaya juga perkembangan dakwah TKN ini akan lebih masif ke depannya, Ustaz. Mudah-mudahan, Ustaz. Insyaallah. Kalau nanti bertamu ke Mesir, tinggal aja di Wisma Sabah gitu, punya rumah tamu juga. Siap. Insya Allah, Ustaz, insya Allah. Ini mudah-mudahan ketika pandeminya sudah mulai bisa terkontrol, karena di Indonesia ini lagi naik lagi, Ustaz. Bahkan di Malaysia juga sama kan, kemarin sempat lockdown karena ada varian baru ini. Di Indonesia khususnya di Jakarta juga lagi sedang tinggi-tingginya. Mudah-mudahan Ustadz Hafiz beserta ibu dan keluarga serta para mahasiswa Malaysia yang ada di Wisma Khaira dan di Mesir umumnya diberikan kesehatan, Ustadz. Bisa menuntaskan pendidikan sampai akhir dan pulang kembali dalam keadaan sehat, bisa mendakwakan TKN di tempatnya masing-masing, Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Ustadz Hafiz atas kesediaan waktunya. Lebih kurang nih mohon maaf, mudah-mudahan bisa kita sambung dalam dialog-dialog lainnya lagi nanti, atau mungkin kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari Indonesia, dari Khairah juga. Kita coba via apa namanya online bisa kita bikin program-program, karena kan pandemi ini memudahkan kita juga berinteraksi sekarang, Ustaz. Apakah kita bikin program kursus-kursus tasawuf via online, setidaknya dakwah ini tidak boleh berhenti, dakwah tetap jalan bagaimanapun kondisinya. Insya Allah, Ustaz, kita bisa matangkan dengan Ustadz Husni dan kawan-kawan. Terima kasih dan mudahkan urusan. Amin. Insyaallah. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama. Sampai jumpa. Salam sehat untuk teman-teman di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.